Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Tulsa King season pertama episode kedua. Scene dibuka oleh Dwight yang masih tinggal di dalam Hotel Mayo. Hari itu ia membuka laptopnya untuk mencari keberadaan seseorang. Ternyata Dwight merindukan sosok anaknya. Ia berusaha memasukkan nama dari Christina Manfredi, berusia 32 tahun dan tinggal di New York. Memang, Dwight berhasil menemukan identitasnya. Tetapi Dwight harus memasukkan nama serta kartu kredit miliknya untuk mencari tahu data lengkap milik Christina itu. Karena tak memiliki semua perlengkapan, akhirnya Dwight memutuskan untuk pergi ke toko pengiriman jasa karena ia hendak memberikan sesuatu kepada anaknya sebagai tanda bahwa ia masih memikirkannya. Setelah dihitung total serta berat dari barang tersebut, sang kasir mematok harga sebesar $28,82, angka yang tak sulit bagi Dwight untuk dibayar. Namun disinilah kesulitan terjadi untuknya. Ketika Dwight hendak memberikan uang tunai, ternyata pihak pengiriman jasa tak lagi menerima pembayaran dalam bentuk tunai. Sebagai gantinya, Dwight harus membayar melalui kartu kredit atau kartu debit. Semua itu tentu tak dimiliki oleh seorang Dwight yang telah mendekam di penjara selama 25 tahun. Hingga akhirnya ia meminta bantuan kepada salah satu pria yang ia temui di sana. Dwight berjanji akan memberikannya uang tunai, sedangkan pria itu akan membayarkannya pengiriman jasa barang. Beruntung, ternyata pria itu mau membantu Dwight sehingga masalah pun terselesaikan. Dwight tak hanya mengalami perubahan dunia ketika ia pergi ke bagian pengiriman jasa saja. Ia pun merasakan keanehan ketika meminta segelas kopi di sebuah coffee shop. Saat itu sang pelayan meminta maaf karena mereka tak lagi menyediakan gelas demi melindungi lingkungan. Padahal Dwight harus membayar segelas kopi itu cukup mahal. Di satu sisi, wanita yang pernah tidur bersama Dwight sekaligus seorang anggota FBI sedang meminta bantuan kepada temannya untuk mencarikan nama dari pria yang ia temui di sebuah bar. Setelah diteliti lebih lanjut, teman dari wanita itu menemukan nama asli dari Dwight lengkap dengan anggota keluarganya. Dwight memiliki seorang putri berusia 30 tahunan, serta ia juga berhasil menemukan catatan kejahatannya, yang dimana ternyata Dwight pernah membunuh 2 orang pria tepat sebelum konser The Beatles dilaksanakan. Yang aneh adalah Dwight rela menghabiskan 25 tahun waktu hidupnya untuk menutup mulut demi melindungi keluarga mafia Cosa Nostra, karena ia adalah seorang jenderal bintang 5 di sana. Karena penasaran dengan apa yang temannya lakukan, ia bertanya mengapa dirinya mencari nama dari Dwight. Wanita itu beralasan karena ia pernah tidur bersamanya dan Dwight pernah membelikannya segelas minum alkohol. Dan temannya pun dibuat tercengang ketika ternyata ia masih mau berhubungan dengan seorang kriminal yang telah mencapai usia 75 tahun. Kembali kepada Dwight yang memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Di sana ia melihat seorang anak kecil sedang berdoa di sebuah lingkaran. Saat Dwight mencoba melangkahkan kakinya ke lingkaran itu, seorang gelandangan memberitahunya bahwa kebanyakan orang berdiam diri di sana untuk berdoa kepada Tuhan mereka. Karena orang-orang percaya apabila mereka berbicara di sana, maka orang yang berada di luar lingkaran tak bisa mendengar apa yang dibicarakan olehnya. Karena penasaran dengan mitos tersebut, Dwight akhirnya mencoba untuk memanggil seekor kuda yang memang takkan bisa mendengarnya karena ia hanyalah sebuah hewan berbentuk kuda. Lalu sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikannya informasi, Dwight berniat untuk memberinya sejumlah uang yang ternyata ditolak oleh gelandangan tersebut dengan alasan ia tak mau menerima uang haram darinya. Kali ini wanita yang pernah bersama Dwight menghampiri seorang psikiater untuk berkonsultasi terkait pernikahannya. Ternyata ia adalah kini seorang janda yang sedang melakukan proses perceraian. Ia juga menceritakan prosesnya, termasuk pertemuannya dengan seorang mantan jenderal Cosa Nostra berusia 75 tahun, yang dimana dirinya berjanji takkan mau lagi bertemu dengannya. Di kejauhan, Finch yang di episode pertama dihajar oleh Dwight hingga tak sadarkan diri, mulai menuntut kepada ayahnya untuk melakukan balas dendam.
Tetapi ayahnya mencoba menahan Finch karena Dwight adalah teman ayahnya. Mereka akan membuat masalah apabila mencoba melakukan balas dendam. Namun karena dendam kesumat, Finch terus ngotot menyuruh ayahnya untuk memberikan pelajaran pada mantan mafia tersebut. Hingga Chicky dengan terpaksa harus berbicara terlebih dahulu dengan ayahnya terkait permasalahan itu. Di satu sisi, akhirnya Dwight dijemput oleh Tyson. Ia sempat menawarkannya uang senilai $2.000 per pekan apabila Tyson mau keluar dari mobil hanya untuk membukakan pintu untuknya. Namun beruntung ternyata Tyson menolak sehingga Dwight tak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu. Di tengah perjalanan, Dwight bertanya kepada Tyson bagaimana cara membuat sebuah kartu kredit. Tyson tahu Dwight adalah mantan kriminal, maka tak mungkin ia akan membuat sebuah kartu kredit legal karena pastinya Dwight harus memberitahu identitas pribadi miliknya. Sebagai ganti, Tyson menawarkan Dwight untuk membuat sebuah kartu debit, lebih praktis dan lebih mudah. Akhirnya mereka pergi ke sebuah bank. Di sana salah satu teller mencoba memeriksa data pribadi milik Dwight terlebih dahulu yang sayangnya ternyata telah kadaluarsa. SIM yang dimiliki Dwight terakhir kali diperbaharui pada tahun 1998, yang artinya ia harus membuat SIM baru agar bisa memiliki kartu debit. Karena harus memperbaharui, mereka pun memutuskan untuk pergi ke Samsat terdekat. Sebelum pergi ke Samsat, Dwight akhirnya meminta kepada Tyson untuk mengantarkannya ke tempat toko milik Body agar bisa ia mengambil uang terlebih dahulu. Dengan santainya, seakan seperti bos, Dwight menyuruh Body untuk memberikannya sejumlah uang, seperti kesepakatan yang telah mereka sepakati, yaitu Dwight berhak mendapatkan 20% penghasilan setiap minggunya. Memang Body memberikan uang itu kepada Dwight, tetapi ia juga menuntut feedback yang harusnya Dwight berikan padanya, karena selama ini ia belum mendapatkan apa-apa darinya. Lalu Dwight mencoba mencari alasan. Ia berjanji dirinya memiliki inovasi baru terkait bisnis mereka yang bisa mendapatkan hasil berkali-kali lipat tanpa diganggu oleh FBI. Kemudian, Dwight juga ingin segera bertemu dengan Jimmy untuk membuat sebuah kesepakatan baru sebagai pemasok mereka. Terlihat salah satu anak buah dari Pete yang bernama Manny mendapat telepon dari rekannya untuk memintanya mencari tahu di mana keberadaan dari Dwight di kota Tulsa. Ia diminta untuk memeriksa hotel yang berada di sana karena hanya ada sedikit hotel di kota tersebut. Kembali lagi kepada Dwight yang sedang mengikuti tes SIM. Seorang pria berusia 75 tahun membaca kembali kata-kata yang tak ia mengerti, membuat Dwight memutuskan untuk menyontek kepada pria yang berada di sampingnya. Lalu ketika ia hendak mengambil hasilnya, ternyata Dwight harus menunggu sekitar 5 minggu dan ia pun harus mengulang kembali. Dwight tahu uang masih berlaku di kota ini, sehingga ia memutuskan untuk cosplay menjadi orang-orang di Indonesia yang sering menyogok polisi demi bisa memiliki SIM. Alias, Dwight lebih memilih menjadi supir tembak. Alhasil ia langsung mendapatkan surat rekomendasi yang membuatnya bisa mendapatkan kartu debit pertamanya. Sesaat Dwight keluar dari bank, ternyata ia mendapat telepon dari Chicky yang mengajaknya berbicara tentang Finch. Karena kini, Finch telah mengalami patah rahang sebanyak 3 tulang. Dwight harus bertanggung jawab. Dwight tentu mengelak hal itu karena ia merasa Finch pantas mendapatkannya. Lalu Chicky meminta kepada Dwight untuk bersikap layaknya seorang pria. Mereka harus berpikir rasional dengan tidak mengedepankan otot. Akhirnya Dwight bertanya apa yang harus ia lakukan. Chicky menjawab, mungkin saja Dwight harus bisa mengganti kerugian sebesar $100.000 yang membuat Dwight langsung marah. Karena tak mungkin ia mau mengganti rugi dengan uang sebesar itu. Bahkan saking marahnya, Dwight akan mengirimkan sebuah paket yang dimana akan membuat Chicky terkejut. Karena isi dari paket tersebut sudah pasti memiliki detak seperti jantung. Setelah Dwight menjalani hari yang cukup berat, ia memutuskan untuk kembali ke hotel. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuknya. Yang ternyata itu adalah wanita yang pernah tidur bersamanya bernama Stacy. Stacy mengaku ia adalah seorang anggota FBI dan hendak memberi beberapa pertanyaan kepadanya, termasuk apa yang mantan jenderal mafia lakukan di kota Tulsa. Dwight hanya mengaku ia adalah mantan penjahat, tetapi Stacy mengalihkan pertanyaannya terkait apakah Dwight masih memiliki keluarga.
Akhirnya Dwight mengaku ia memiliki seorang putri bernama Tina yang sudah selama 18 tahun dirinya tak pernah berbicara lagi dengannya. Dwight memiliki alasan, karena sebelum ia dipenjara selama 25 tahun, dirinya pernah berjanji takkan lagi menemui putrinya demi kebaikan keluarga mereka. Karena ia tak mau Tina mengecapnya sebagai seorang ayah yang buruk. Mendengar cerita yang Dwight katakan membuat Stacy cukup tersentuh, sehingga ia mengurungkan diri untuk menahannya. Terlihat, Tyson yang memutuskan untuk berhenti kuliah diberi peringatan oleh ayahnya untuk kembali bersekolah. Namun Tyson menolak dengan alasan karena kini ia memiliki pekerjaan. Ia bekerja pada seorang pengusaha kaya raya. Lalu scene bergerak pada Dwight, Tyson, dan Bodhi yang pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke ladang milik Jimmy, sang pemasok milik mereka. Di tengah perjalanan, Dwight sempat bertanya mengapa Bodhi mendapat panggilan seperti itu. Karena ternyata Dwight tahu nama asli dari Bodhi adalah Lawrence. Semua orang tertawa. Lalu Bodhi hanya menjawab jika itu semua hanyalah nama julukan ketika ia bekerja. Kemudian Dwight mulai menyombongkan title-nya. Jika dahulu ia mendapat julukan sebagai Jenderal Dwight Eisenhower. Itulah mengapa orang-orang menyebutnya sebagai Sinkustel, yang artinya Jenderal Bintang 5. Setelah melewati jalan yang cukup panjang, mereka mulai memasuki daerah perkebunan. Tetapi itu bukanlah ladang ganjanya, karena tak mungkin seorang pengedar akan menanam ganja mereka di pinggir jalanan. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka pun tiba. Mereka langsung bertemu dengan Badface, sepupu dari Jimmy. Mereka juga bisa melihat ladang ganja yang terlihat sangat amat luas. Karena Badface terkenal dengan keangkuhannya, membuat Drake merasa tertantang. Mereka sempat beradu argumen karena Badface mengira Dwight adalah seorang Wachisu atau suku non-Indian yang rakus dan suka merampas. Beruntungnya tak lama kemudian Jimmy datang melerai mereka semua lalu menyambut mereka untuk masuk ke dalam kediamannya. Di sana mereka semua disuguhi dengan berbagai makanan. Namun bukan itulah niat Dwight datang ke sana, karena ia ingin bernegosiasi terkait bisnis mereka. Berdasarkan kualitas, Jimmy mematok harga sebesar $1.200 untuk setiap unit beserta kuncupnya, dengan syarat mereka harus membeli minimal 10 unit. Dwight tersenyum. Ia langsung hendak pergi dari tempat itu untuk mencari ladang lain, karena merasa harga yang Jimmy berikan terlalu mencekiknya. Ternyata strategi Dwight yang diadaptasi dari emak-emak di pasar berhasil. Jimmy mau mendengar harga yang ingin Dwight berikan padanya. Sembari menyantap selai aprikot, Dwight berkata jika mereka adalah partner bisnis, maka dari itu dirinya akan membeli ganja milik Jimmy sebesar $1.200 untuk 10 unit, serta $1.100 untuk unit selanjutnya, dan pada akhirnya $750 untuk unit yang selanjutnya. Berlaku kelipatan karena ia hendak membeli sebanyak 270 unit. Jimmy hanya diberi waktu sebanyak Dwight bisa menelan crackers itu, hingga akhirnya Jimmy pun setuju dan mereka langsung bersulang dengan cara menghisap ganja bersama-sama. Di tengah perjalanan pulang, Bodhi terkesan dengan strategi bisnis yang Dwight jalani, dan Dwight meminta kepada Bodhi untuk tetap tenang selama ada dirinya, maka semua bisa teratasi. Dan lalu Dwight mulai melakukan komplain karena ia merasa jika dirinya adalah seorang bayi yang terbangun setelah 25 tahun tertidur. Ketika ia terbangun, tiba-tiba saja mobil listrik telah ditemukan, Dylan Bob menjadi semakin terkenal, munculnya ponsel berkamera, hingga harga secangkir kopi yang kini melonjak naik sebesar $5. Bodhi hanya tersenyum mendengar komplain yang dikatakan oleh Dwight. Sementara itu, Manny yang hendak pergi tiba-tiba mendapat telepon dari Hotel Mayo yang hendak membantunya mencari nama dari Dwight. Awalnya Manny sempat kesulitan karena ternyata Dwight menggunakan nama palsu. Namun akhirnya ia berhasil menemukan keberadaan Dwight. Saat itu, Dwight yang baru saja mendapat paket berupa kartu debit miliknya akhirnya bisa menemukan data pribadi milik Sin Christina. Setelah berhasil mengetahui nomor ponselnya, ia langsung mencoba menelepon Tina yang saat itu ternyata sudah bersuami. Lalu saat ponsel telah disambungkan kepadanya, ternyata Tina menolak untuk berbicara dengan ayahnya. Bahkan saat Dwight meminta kesempatan untuk mereka bertemu, Tina langsung menutup teleponnya.
Kini Dwight merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan terhadap keluarganya. Di akhir scene, ia memutuskan untuk menghampiri lingkaran, berbicara kepada Tuhan, menyesali semua perbuatannya karena ia telah bersikap buruk terhadap keluarganya sendiri. Dan pembahasan mengenai seri Tulsa King season pertama episode di sini. Bagaimana menurut kalian terkait seri Tulsa King? Apakah menarik? Atau kalian memiliki rekomendasi series favorit kalian? Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak melewati setiap konten yang kami upload setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.